Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rizky Diwahyuni, Prodi Manajemen dari PBJJ Purwokerto. Di sini saya akan menyampaikan sebuah gagasan saya mengenai COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya memberikan kita kesempatan untuk bisa mengikuti tutorial pada sesi 4 ini. Di sini saya akan menyampaikan gagasan saya mengenai COVID-19 atau COVID-19. Kepada teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan gagasan saya mengenai COVID-19 atau COVID-19, mulai dari pengertian, gejala, cara penyebaran, cara penularan, kemudian cara mencegah, cara mengatasi, serta upaya apa yang sudah diberikan pemerintah dan tenaga medis untuk mengatasi dan mengurangi adanya peningkatan COVID-19 di Indonesia. Apa sih itu COVID-19 atau COVID-19? COVID-19 atau COVID-19 atau sering kita sebut corona adalah penyakit yang disebabkan adanya virus, yaitu virus SARS-CoV yang berasal dari Wuhan, Cina. Kemudian virus itu sudah mulai menyebar hampir ke seluruh dunia hingga ke Indonesia. Seseorang akan dikatakan terkena atau terpapar COVID-19 atau COVID-19 apabila seseorang tersebut mengalami beberapa gejala yang sudah diidentifikasi sebagai gejala COVID-19 atau COVID-19, mulai dari gejala yang ringan, gejala sedang, maupun gejala yang berat seperti batuk, demam, kemudian sulit dalam pernafasan, sehingga apabila seseorang sudah mengalami gejala tersebut bisa langsung menghubungi satgas terdekat atau tenaga medis yang sudah disediakan di daerah masing-masing. Di samping itu, ada juga sebagian orang yang tidak mengalami gejala COVID-19, namun mereka dikatakan masuk dalam kategori orang dalam pemantauan Satgas COVID-19 atau tenaga medis karena sebelumnya orang tersebut melakukan interaksi dengan penderita COVID-19, sehingga diberikan penanganan yang lebih dini agar terhindar dari penularan COVID-19 yang disebabkan karena adanya interaksi sebelumnya dengan penderita COVID-19. Berikut adalah cara penyebaran dan penularan COVID-19 atau COVID-19. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwasanya COVID-19 atau penyakit virus corona merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya virus SARS-CoV-2 yang teridentifikasi bermula di Wuhan, Cina. Kemudian virus ini menimbulkan penyakit yang menyerang saluran pernafasan ringan seperti batuk biasa hingga menyebabkan penyakit yang lebih berat sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut dari tenaga medis atau dokter. COVID-19 atau COVID-19 sudah tersebar hampir ke seluruh dunia mulai dari tahun 2019 hingga masuk ke Indonesia. Virus ini dapat menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan dari saluran pernafasan yang keluar saat batuk, bersin, berbicara, tertawa, maupun bernyanyi. Percikan itu akan menempel di benda yang ada di sekitarnya, sehingga benda tersebut atau permukaan yang sudah terkontaminasi dengan percikan tersebut dapat menjadi sumber penularan COVID-19 apabila seseorang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan virus tersebut. Selain itu, melalui kontak fisik seperti berjabat tangan juga bisa menjadi sumber penularan COVID-19 karena bisa jadi tangan seseorang itu ada kuman atau bakteri yang terkontaminasi dengan virus COVID-19 atau virus COVID-19. Oleh karena itu, seseorang akan mudah tertular jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19 karena menghirup udara yang sudah terkontaminasi dengan virus COVID-19 atau virus COVID-19. Seseorang juga akan tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dengan virus COVID-19.
Virus ini akan lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat yang ramai atau berkerumun. Itulah ulasan singkat tentang cara penularan serta penyebaran virus COVID-19 atau virus COVID-19. Hal apa yang harus kita lakukan apabila kita mengalami gejala yang mirip dengan COVID-19 atau COVID-19? Yang pertama, berkonsultasilah atau menghubungi Satgas atau bisa tenaga medis di sekitar kita. Yang kemudian apabila kita mengalami gejala yang ringan, kita bisa membatasi kontak erat atau kontak langsung dengan orang di sekitar kita walaupun kita berada di dalam rumah atau biasa disebut dengan isolasi mandiri. Kemudian selalu menjaga kesehatan dan pola makan sehingga kita bisa menjaga dan meningkatkan imun tubuh kita agar virus tersebut tidak menyebar ke seluruh tubuh kita. Upaya untuk mengurangi penyebaran dan penularan COVID-19 atau COVID-19 harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak. Upaya yang sudah diberikan pemerintah dan tenaga medis untuk mengurangi penyebaran dan penularan COVID-19 atau COVID-19 yaitu dengan memberikan beberapa peraturan atau kebijakan serta memberikan layanan vaksinasi kepada masyarakat untuk menjaga imunitas tubuh dalam masyarakat agar terhindar dari paparan COVID-19 atau COVID-19. Kita sebagai warga negara sudah seharusnya patuh terhadap aturan atau kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai upaya membantu untuk mengurangi peningkatan penyebaran dan penularan COVID-19 dengan cara melakukan gerakan 5M. Yang pertama adalah kita harus rajin menjaga kebersihan, terutama kita harus rajin mencuci tangan. Kemudian yang kedua adalah kita harus memakai masker saat berinteraksi di luar atau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Kemudian yang keempat, kita harus menghindari kerumunan agar terhindar dari paparan COVID-19. Kemudian yang terakhir ada upaya untuk mengurangi mobilitas atau mengurangi kegiatan bepergian keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah. Upaya tersebut harus kita jalankan semaksimal mungkin agar kita bisa terhindar dari paparan virus COVID-19 atau COVID-19. Demikian gagasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik tutur kata atau materi yang sudah saya berikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.